أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واذكروه على ما هداكم للإسلام وأولاكم من الفضل والإنعام وجعلكم من أمة ذوي الأرحام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali perjumpaan kita dengan senantiasa menghafalkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, mulai dari udara yang kita hirup hingga kesehatan yang kita rasakan. Hanya dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan kembali dengan salah satu bulan mulia, yaitu bulan kelahiran Rasulullah SAW. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, cahaya umat dan rahmat bagi semesta alam. Beliau adalah sang pemimpin yang dengan kelembutannya mampu mengubah kerasnya hati menjadi lembut dan dengan akhlaknya yang mulia menyinari kegelapan dunia. Di bulan kelahirannya kita mengenang cahaya pertama yang menyinari dunia ketika sedang dirundung kebodohan dan kezaliman. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk senantiasa mengajak diri sendiri dan semua jamaah yang hadir untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan terus meningkatkan ibadah-ibadah dan kebaikan yang bisa kita lakukan serta meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Terlebih jika berdepatan dengan bulan di mana beliau dilahirkan, maka menghidupkan sunnahnya merupakan penyambutan yang sangat tepat dan benar. Merujuk dari penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Maftahil Ghalib halaman 197, bahwa tanda-tanda kuat kecintaan seseorang kepada Allah adalah dengan meneladani Rasulullah, dan tanda kuat meneladani Rasulullah adalah dengan mengikuti semua sunnah dan teladan yang telah dicontohkan olehnya. Wa iza qamatil dalalatu qa'itah ala nubuwati Muhammadin wa hababat mutaba'atuh wa illam yahsul faizi mutaba'atu jalla zalika ala anna tilkal mahabbata ma hasalas. Artinya, dan apabila bukti yang jelas telah tegang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad, maka wajib untuk mengikutinya. Jika tidak ada ketaatan dan mengikuti beliau, hal itu menunjukkan bahwa kecintaan tersebut sebenarnya tidak ada. Jamaah salat rahimahullah, meneladani Rasulullah SAW tidak terlepas dari kisah kejujuran beliau. Salah satu gelar Rasulullah yaitu Al-Amin, artinya dapat dipercaya, merupakan satu gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Julukan atau gelar ini diberikan karena sifat mulia dan kejujuran yang dimilikinya. Sejarah di balik pemberian gelar Al-Amin kepada Nabi Muhammad juga sangat menarik untuk diketahui. Dikutip dari buku Fakta dan Khayal karangan Hamka halaman 192, Al-Amin artinya orang yang sangat dapat dipercaya, diberikan oleh kaumnya, kaum Quraisy sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Bahkan sejak Rasulullah SAW hidup dengan pamannya Abu Thalib untuk membantu berdagang ke negeri Syam, Rasulullah SAW selalu dikenal dengan sifat kejujurannya dalam berdagang.
Sejarah pembelian gelar Al-Amin kepada Rasulullah berkaitan dengan momen pembangunan Ka'bah, sebab beliau sanggup mendamaikan di antara kaum yang berselisih tentang siapa yang lebih berhak mengembalikan Hajarul Aswad ke tempatnya yang semula. Gelar tersebut juga diberikan kepada Rasulullah SAW karena selalu memberikan contoh suri tauladan yang baik. Awal mulanya pada saat Rasulullah berumur 35 tahun terjadi banjir bandang yang merobohkan dinding Ka'bah. Lalu kabilah Quraisy merasa bahwa perlu untuk melakukan pembangunan kembali Ka'bah. Penduduk kota Mekah kemudian beramai-ramai memperbaiki bangunan tersebut. Saat pembangunan telah selesai, sampai pada bagian Hajar Aswad terjadi perselisihan antara suku di Mekah. Karena mereka semua merasa paling berhak untuk meletakkan batu suci tersebut. Perselisihan antara suku tersebut berlangsung selama 4-5 hari. Perselisihan tersebut hampir memicu pertumpahan darah di tanah suci. Kemudian Abu Umayyah bin Al-Mughirah mengusulkan agar orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang pertama di antara mereka yang masuk Ka'bah dari pintu Safa. Lalu pada akhirnya Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram melalui pintu Safa. Kemudian dengan penuh kebijaksanaan Rasulullah SAW meletakkan Hajar Aswad di atas sorbannya. Rasulullah SAW meminta perwakilan dari masing-masing suku di Mekah untuk memegang masing-masing ujung sorban dan meletakkannya bersama-sama. Atas kebijaksanaan tersebut, orang-orang Quraisy kemudian memberikan gelar Al-Amin kepada beliau Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain Rasulullah sebagai pribadi yang jujur, beliau juga menghimbau dan menasihati kepada kejujuran. Diriwayatkan pada zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang begitu tertarik masuk Islam. Apalagi orang-orang di sekitarnya banyak yang sudah masuk Islam. Ia menyaksikan para tetangganya menjadi muslim yang hidup dalam ketentraman dan kedamaian. Namun ada hal yang mengganjal yang membuat dia ragu untuk kebiasaannya yang termasuk perbuatan maksiat akan dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi ia pun ragu-ragu untuk menemui Nabi untuk menyatakan niatnya memeluk Islam atau tak usah menemuinya sama sekali. Namun rasa penasarannya mengalahkan keraguannya. Pemuda tersebut menemani Rasulullah SAW, menemui Rasulullah di sebuah majelis dan mengutarakan niatnya untuk memeluk Islam. Pemuda tersebut merasa senang karena ternyata Rasulullah SAW tidak menyinggung soal kebijaksanaan tersebut. Rasulullah hanya memberikan satu syarat kepada pemuda tersebut, yaitu jangan berbohong atau berlaku jujurlah. Islam ternyata memang mudah. Rasulullah hanya menyuruh saya untuk tidak berbohong, kata pemuda itu dengan lega dalam hati. Sampai akhirnya datang hasrat pemuda itu untuk berbuat zina, salah satu kebiasaannya yang sulit ditinggalkan. Ketika akan melakukannya, ia teringat pesan Nabi. Jika Nabi bertanya, dari mana saya? Lalu apa jawab saya? Saya pasti akan berjawab jujur. Sebab Nabi melarang saya untuk berbohong, katanya dalam hati. Jadi niat berzina urung dilakukan, begitu seterusnya. Selalu setiap kali muncul niatnya melakukan hal-hal yang bersifat maksiat, setiap kali pula ia berhasil meredamnya. Akhirnya pemuda tersebut sadar bahwa hal yang dianggap mudah itu adalah cara yang halus diajarkan Rasulullah agar tidak melaksanakan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita meneladani sifat jujur Rasulullah SAW, maka orang-orang di sekitar kita akan mengenal kita sebagai orang yang jujur. Dengan kejujuran tersebut tidak ada rasa curiga satu sama lain yang menimbulkan permusuhan. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa kejujuran dapat menjadikan jiwa tenang dan tidak gelisah. Di sisi lain, kebohongan justru membuat kita melakukan kebohongan kedua untuk menutupi kebohongan pertama hingga seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Dama yuri buka ila ma la yuri buka, fa inna sidqa."
tuma'ninatu wa inna kaziba ziba, yang artinya tinggalkanlah dan beralihlah dari sesuatu yang meragukan kamu ke sesuatu yang lain yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta menggelisahkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua dapat meneladani sifat jujur Rasulullah SAW sehingga kita menjadi golongan orang yang dapat dipercaya. Selain itu, sifat jujur juga sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita menjadi pribadi yang jujur, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita. Semoga kelak kita mendapat masuk surga dengan rahmat-Nya. Barakallahu fiikum fil Qur'anil azim wa ja'alna wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwal barru tawwabur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qur rabbighfir warham wa anta